Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SDN 1 Sinangkasih dan sekolah dasar manapun yang Bapak cintai. Selamat datang di pelajaran PAI dan Budi Pekerti untuk kelas 3. Di semester pertama ini Bapak akan membahas ada 6 topik, 6 materi. Yang pertama bisa kalian lihat di sini, Nabi Muhammad teladanku. Yang kedua, membaca surat An-Nasr. Yang ketiga, Allah Maha Esa dan Maha Pencipta. Yang keempat, perilaku terpuji. Yang kelima, makna sholat. Yang keenam, kisah Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib alaihissalam. Untuk materi pelajaran yang pertama, kita akan membahas tentang Nabi Muhammad teladanku. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Nabi Muhammad itu disebut Khotamul Anbiya atau penutup para nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi dan rasul, ya. Cukup Nabi Muhammad yang terakhir. Pada diri Nabi Muhammad terkumpul berbagai sifat mulia. Sifat mulia ini harus diteladani dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sifat percaya diri dan mandiri, agar kita menjadi manusia yang terpuji. Sebagaimana dijelaskan juga dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad itu terdapat sifat yang mulia, sifat yang agung. Nabi Muhammad memiliki banyak sifat mulia, diantaranya seperti fatonah, tabligh, sidik, amanah. Kalian tahu gak apa itu fatonah, tabligh, sidik, dan amanah? Fatonah itu jadi Nabi Muhammad, bukan hanya Nabi Muhammad, semua nabi-nabi itu, nabi dan rasul mempunyai sifat fatonah yang artinya cerdas. Semua nabi dan rasul memiliki kecerdasan yang luar biasa. Juga memiliki sifat tabligh. Tabligh itu menyampaikan wahyu, ya. Apa yang diterima lalu disampaikan kepada umatnya. Sidik itu benar atau jujur, perilaku yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para nabi dan rasul itu menunjukkan kebenaran yang harus ditiru. Dan amanah itu dapat dipercaya, ya. Tidak mungkin khianat. Nah, sifat-sifat inilah yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Materi yang pertama itu tentang keteladanan Nabi Muhammad dulu, ya. Nabi Muhammad disebut sebagai Sayyidul Anbiya, yang berarti pemimpin para nabi dan rasul. Nabi Muhammad memiliki kejujuran dan kecerdasan, memiliki sidik dan fatonah. Banyak sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Bahkan sifat tersebut sudah dimiliki Nabi sejak kecil. Ketika Nabi Muhammad diajak berdagang oleh pamannya, beliau sangat jujur, menunjukkan perilaku jujurnya, ramah tamahnya kepada pembeli, sopan santunnya, bahasanya itu sudah ditunjukkan oleh Nabi bahkan sejak kecil. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau masih berada dalam kandungan. Ketika berumur 6 tahun, Nabi Muhammad juga ditinggal oleh ibunya. Jadilah Nabi Muhammad itu sebagai yatim piatu. Meskipun yatim piatu, Nabi Muhammad tetap percaya diri. Ia tidak minder dengan teman-teman sebayanya saat itu. Di bawah asuhan kakeknya, siapa namanya? Abdul Muthalib, Nabi Muhammad tetap ceria. Pada usia 8 tahun, sang kakek meninggal dunia. Kemudian Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Jadi kakeknya itu namanya Abdul Muthalib,
pamannya bernama Abu Tholib. Kedua orang itu mengasuh Nabi sejak kecil setelah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya sampai usia 8 tahun. Sejak kecil Nabi Muhammad memiliki sifat mandiri. Pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad menggembala kambing. Karena kejujurannya, banyak penduduk Mekah yang menitipkan kambingnya untuk digembalakan oleh Nabi Muhammad. Upah menggembala kambing, upah itu ya, upah buruh ya, atau gaji dari menggembala kambing itu Nabi Muhammad gunakan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Nabi Muhammad juga belajar merawat unta. Nabi Muhammad belajar bagaimana memasang pelana dan menaikkan barang ke atas unta. Dalam waktu yang singkat, Nabi Muhammad sudah mahir melakukannya. Tuh. Sejak usia 12 tahun, Nabi Muhammad ikut berdagang ke Syria. Nabi diajak menemani pamannya sambil belajar berdagang. Jadi sejak usia 12 tahun, Nabi Muhammad dididik untuk mandiri, diajak ke Syria untuk berdagang. Setelah dewasa, Nabi Muhammad bekerja di tempat Khadijah, menjadi pengantar barang dagangan bersama kafilah dagang. Nabi Muhammad menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Khadijah sangat puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Khadijah itu melihat Nabi Muhammad gigih, cekatan, jujur, sopan santun, membuat Siti Khadijah itu merasa puas dan bangga melihat pekerjaan Nabi Muhammad. Di mata penduduk Makkah, Nabi Muhammad sangat dipercaya. Makanya Nabi Muhammad itu diberi gelar Al-Amin. Al-Amin itu orang yang dapat dipercaya, orang terpercaya. Mereka mengagumi kejujuran, kemandirian, dan tanggung jawabnya. Ya, Nabi Muhammad selalu melakukan sesuatu dengan percaya diri. Suatu ketika, para pemimpin kabilah Quraisy berselisih. Mereka berebut meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Sebelumnya Ka'bah diperbaiki dindingnya. Selesai diperbaiki, para pemimpin kabilah saling berebut. Mereka merasa paling berhak menempatkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Karena tidak ada yang mengalah, akhirnya mereka bertengkar. Salah satu pemimpin kabilah mengusulkan supaya menunjuk Nabi Muhammad untuk memutuskan perselisihannya. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad mengajukan usul. Nabi Muhammad melepaskan sorban yang dipakainya dan menggelarnya. Setiap pemimpin kabilah diminta memegang tepi sorban Nabi Muhammad, lalu meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah sorbannya. Secara bersama-sama, pemimpin kabilah membawa Hajar Aswad ke Ka'bah. Dengan cara tersebut, semua pemimpin kabilah memiliki hak sama. Masing-masing kabilah merasa dihargai dan mendapat kesempatan. Sejak itu, para kabilah bersatu lagi. Mereka memuji keputusan Nabi Muhammad yang adil bagi mereka. Jadi, si Hajar Aswad ini biar adil tidak dilakukan oleh satu kabilah, tapi Nabi Muhammad dengan bijaknya sorbannya dilepaskan, disimpan Hajar Aswadnya di tengah-tengah dan digotong bersama-sama. Itu menunjukkan kebijaksanaan dan keadilan Nabi Muhammad. Biar kabilah itu tidak bertengkar. Yuk meh adil, kita gotong sama-sama. Masya Allah ya. Sejak dewasa pun ya Nabi Muhammad menunjukkan sifat kebijaksanaannya. Selain itu, ketika berdakwah juga Nabi Muhammad percaya diri. Meskipun kaum Quraisy menentang, Nabi Muhammad tetap terus berdakwah. Nabi mengajak penduduk Mekah untuk menyembah Allah dan menyuruh meninggalkan berhala. Nabi Muhammad tidak takut dengan ancaman kaum kafir. Nabi meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad terus berdakwah. Nabi Muhammad yakin akan pertolongan dan perlindungan Allah, dan dia tidak takut dengan ancaman orang-orang kafir. Meskipun ada ya saudaranya siapa, Abu Lahab, menunjuk-nunjuk tangan Nabi Muhammad agar tidak berdakwah di Bukit Sofa, supaya turun, jangan dakwah di sini, turun kamu.
Tapi Nabi Muhammad dengan percaya diri, dengan percaya diri dan percaya akan pertolongan Allah, tidak takut ditentang. Sifat-sifat itulah yang harus diteladani agar kita menjadi orang yang sukses seperti Nabi Muhammad. Apa saja yang tadi sudah dijelaskan? Yang pertama, mandiri, sopan santun, percaya diri, pantang menyerah. Itu ya. Nah, yang kedua yang kedua yaitu percaya diri. Percaya diri dan mandiri. Percaya diri berarti percaya kepada diri sendiri atau meyakini bahwa kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik, pantang menyerah dan tidak putus asa. Setiap orang memiliki kemampuan masing-masing. Semua itu pemberian dari Allah kepada hambanya. Kemampuan itu harus disyukuri dan ditingkatkan dengan cara menggunakan untuk kebaikan. Coba contoh sikap percaya diri di sekolah gimana? Ketika kita mengerjakan sesuatu, mengerjakan ulangan, kita itu harus percaya diri, tidak boleh menyontek dan bertanya kepada teman. Melihat hasil teman kita, itu harus percaya diri bahwa jawaban yang kita tulis, jawaban yang kita kerjakan itu percaya bahwa ini adalah benar, ini adalah hasil kerja sendiri, ya. Dalam beribadah juga kita harus percaya diri, yakinlah bahwa Allah itu melihat semua ibadah kita. Ya, meskipun kita tidak bisa melihat Allah, tapi yakin Allah itu melihat kita. Dalam ibadah kita itu misalnya ketika sholat tidak boleh bercanda. Kita itu tidak boleh merasa Allah data yang ningali iya, tidak ada yang melihat ini. Tapi percaya bahwa Allah itu selalu melihat kita. Makanya dalam ibadah harus hati-hati, harus khusyuk, ya. Masih banyak lagi contoh sikap percaya diri, ya. Nah, selain sikap percaya diri juga sikap mandiri. Mandiri itu melakukan sesuatu sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dilakukan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Ya, tanggung jawab apabila ada jadwal piket dikerjakan, ya. Terus tidak suka menggantungkan diri kepada orang lain, tidak suka menyuruh orang lain menyelesaikan tugasnya, ya. Lebih senang mengerjakan sendiri sesuai kemampuan diri sendiri. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, yang Bapak jelaskan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja tadi? Kita itu harus percaya diri, harus mandiri, harus bertanggung jawab, harus sopan santun, harus jujur, harus tekun, bersungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita, bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam ibadah, harus serius, ya. Itulah sifat-sifat yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian materi yang pertama yang dapat Bapak sampaikan tentang keteladanan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila apa yang Bapak sampaikan ada kesalahan. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya, oleh kita semua. Kita tutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.